politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, non-blok tidak akan, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor, and our policy is the good neighbor policy. Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Rame nih, tempat kita bahas isu panas, tajam, dan seringkali gak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Aditya Kanti, dan kali ini kita akan membahas tekanan ekonomi yang bikin pusing kita semua. Nah, pernahkah kalian membayangkan ketika nilai rupiah terus melemah, yang terdampak bukan hanya investor atau pelaku pasar modal? Nah, yang terdampak adalah harga barang yang kalian beli setiap hari. Biaya produksi perusahaan naik, utang pemerintah dalam mata uang asing membengkak, dan pada akhirnya daya beli masyarakat ikut tertekan. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah kembali menjadi sorotan setelah bergerak ke level yang sangat lemah, bahkan mendekati titik terburuk dalam sejarahnya, yaitu di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, di saat yang bersamaan, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga mengalami tekanan yang tidak ringan. Hingga saat ini, IHSG telah terkoreksi 38% dari posisi puncaknya. Bahkan, pelemahan indeks saat ini lebih dalam dibandingkan saat pandemi COVID-19. IHSG kini terus bergerak pada zona merah di level 5.400-an. Investor asing keluar dan pasar bergejolak. Lalu muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan. Apakah Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi yang lebih serius dari yang terlihat di permukaan? Atau justru ini hanya gejolak sementara yang biasa terjadi di tengah ketidakpastian global? Nah, persoalan ini akan kita bahas lebih dalam, bukan sekedar soal angka kurs dan indeks saham, tetapi apa yang sebenarnya sedang terjadi pada kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Ketika rupiah melemah, banyak orang langsung menyalahkan faktor global. Mulai dari suku bunga Amerika Serikat yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, hingga ketegangan geopolitik dunia. Memang benar, faktor-faktor global punya pengaruh besar. Namun, pertanyaannya, jika semua negara menghadapi kondisi global yang sama, mengapa tekanan terhadap rupiah terasa lebih besar? Nah, disinilah persoalannya jadi menarik. Pasar keuangan bekerja berdasarkan satu kata kunci, yaitu kepercayaan. Investor akan menempatkan uangnya di negara yang dianggap mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian kebijakan. Dan ketika muncul keraguan terhadap arah kebijakan ekonomi suatu negara, investor cenderung menarik dana mereka. Dan saat modal asing keluar, permintaan terhadap dolar menjadi meningkat. Akibatnya, rupiah tertekan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, pasar mulai mencermati sejumlah kebijakan fiskal pemerintah yang membutuhkan dana sangat besar. Mulai dari program makan bergizi gratis, pembangunan berbagai proyek strategis, hingga pembentukan lembaga investasi baru yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. Tapi bukan berarti kebijakan tersebut buruk. Namun, pasar selalu bertanya, bagaimana sumber pendanaannya? Apakah APBN cukup kuat? Apakah defisit anggaran masih aman? Dan apakah risiko utang dapat dikendalikan? Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab secara meyakinkan, pasar akan terus bersikap hati-hati. Dan kehati-hatian itulah yang tercermin pada nilai tukar rupiah. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lainnya, yaitu pasar saham. Banyak yang menganggap melemahnya IHSG hanya masalah investor, padahal dampaknya jauh lebih luas.
Ini karena pasar saham adalah salah satu indikator bagaimana pelaku ekonomi melihat masa depan. Dan ketika investor optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi, mereka akan membeli saham. Namun, ketika mereka melihat risiko meningkat, mereka akan menjual. Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan jual dari investor asing menjadi salah satu faktor yang membebani IHSG. Nah, ini ada beberapa alasan. Pertama, investor global saat ini memiliki banyak pilihan. Suku bunga di Amerika masih relatif tinggi. Artinya, mereka bisa mendapatkan imbal hasil menarik dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan berinvestasi di negara berkembang. Kedua, muncul kekhawatiran mengenai prospek pertumbuhan ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga memang masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Kelas menengah menghadapi tekanan. Lapangan kerja formal belum tumbuh secepat yang diharapkan. Dan sektor manufaktur masih menghadapi tantangan. Ketiga, pasar sedang menunggu kepastian arah kebijakan ekonomi jangka panjang. Investor pada dasarnya tidak takut pada risiko. Mereka takut pada ketidakpastian, karena risiko itu masih bisa dihitung. Tetapi ketidakpastian sulit diprediksi. Akibatnya, sebagian investor memilih menunggu di pinggir lapangan sampai situasi menjadi lebih jelas. Dan kondisi itulah yang menekan IHSG. Nah, inilah pertanyaan yang paling banyak muncul. Ketika rupiah melemah dan pasar saham turun, apakah Indonesia sedang menuju krisis ekonomi? Jawabannya belum tentu. Bahkan, jika melihat sejumlah indikator fundamental, posisi Indonesia saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis 1998. Cadangan devisa masih relatif kuat. Sektor perbankan masih stabil. Rasio kecukupan modal bank berada pada level yang sehat. Utang pemerintah terhadap PDB juga masih berada dalam batas yang relatif terkendali. Artinya, Indonesia belum berada dalam situasi darurat. Namun, bukan berarti kita boleh lengah. Karena yang sedang diuji saat ini bukan hanya fundamental ekonomi, tetapi juga kredibilitas kebijakan. Pasar ingin melihat konsistensi. Pasar ingin melihat disiplin fiskal. Dan pasar ingin melihat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dikejar tanpa mengorbankan stabilitas. Jika pemerintah mampu menjawab kekhawatiran tersebut melalui kebijakan yang jelas, transparan dan terukur, kepercayaan investor dapat kembali pulih. Tetapi, jika ketidakpastian terus berlanjut, tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan berpotensi bertahan lama. Dan dengan kata lain, pertarungan terbesar saat ini bukan melawan dolar, bukan melawan investor asing, melainkan menjaga kepercayaan. Karena dalam dunia keuangan modern, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya bahkan lebih penting daripada uang itu sendiri. Jadi, apakah pelemahan rupiah dan tekanan terhadap IHSG merupakan sinyal bahaya? Mungkin belum. Tetapi, jelas merupakan peringatan yang tidak boleh diabaikan. Karena sejarah menunjukkan krisis ekonomi jarang datang secara tiba-tiba. Ia biasanya diawali oleh sinyal-sinyal kecil yang dianggap sepele. Lalu, menurut kalian, apakah pelemahan rupiah saat ini hanya gejolak semata? Atau justru menjadi alarm bahwa ekonomi Indonesia sedang memasuki fase yang lebih menantang? Nah, kalau kalian punya pandangan atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya, Paulina Diakanti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.